وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أشهد أن لا أشهد حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
Ya Allah, ya Rasulullah. Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali summa ila kutubil ahwal Abi Yazid Al-Bustami summa ila Syekh kutubil maqam Syekh Abdul Qadir Jilani summa ila ruhi Syekh Muhammad ibn Abdul Karim As-Saman Al-Madani summa ila ruhi khalifatihi Syekhina wa jaddina wa maulana Muhammad Arsad ibn Abdullah Kalampayan summa ila ruhi Syekh Abdul Samad Al-Palimbani summa ila ruhi Ustazina Ahmad Fahmi ibn Zamjam summa ila arwahi walidina masyayikhina wa usulihim wa furu'ihim bi anna Allah taghashshahum bi rahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una wa yu'idu alaina wa ala walidina wa ala ahli baldatina ajma'in min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa anna Allahal karima yarzuqana fahman nabiyyun hibdal mursalin wa husnal khatimah fi aminin wa afiyah wa salamah bisirrin nabi wa alin nabi wa bisirril fatihah ila hadratin nabi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun obat yang kedua itu yaitu bahwa hendaklah mengetahui akan sebab yang jadi daripadanya takabur itu. Jadi daripada takabur itu yaitu ada 7 sebab. Seseorang bisa ada sifat dalam hatinya sombong itu karena ada 7 macam, 7 sebab. Sebab yang pertama yaitu nasab, yakni bangsa yang baik atau keturunan yang baik atau keturunan yang mulia atau keturunan orang-orang yang berpangkat. Ya. Itu bisa karena ingat awan yang di atasnya, ingat awan abahnya kah, awan kakeknya kah, orang-orang yang hebat. Jadi terumpat perasaan di situlah. Nah, itu bisa terjadi sifat sombong atau karena kuitannya sugih, bisa aja juga lah. Nah. Maka barang siapa datang takaburnya itu daripada pihak nasab, sebab takaburnya itu dari pihak karena ada kemuliaan-kemuliaan yang di atas, maka hendaklah ia mengobati akan takabur daripada hatinya itu dengan mengetahui bahwasanya adalah bapak dan neneknya yang hampir itu dijadikan akan dia oleh Allah Ta'ala daripada air mani yang hina lagi keji. Dan adalah neneknya yang jauh, yakni Nabi Adam itu dijadikan akan oleh Allah Ta'ala daripada
tanah. Maka tiada yang terlebih keji daripada air mani, dan tiada yang terlebih hina daripada tanah. Karena diinjak-injak lah, tanah itu diinjak-injak, dijajak kurang berataan. Wajarlah kalau asalnya tanah itu orangnya bersifat sombong, takabur, ada wajar. Itu sebab yang pertama, karena nasab. Sebab yang kedua, jamalun, yaitu elok rupanya, bungas. Nah, bisa seseorang bungas karena bungasnya itu egonya tinggi, lakian maupun perempuan. Karena diandalkan tuh bungas lah. Padahal kan tentu pintar orangnya, cuma bungas sebenarnya. Iya kan? Bisa saja bungas tuh orangnya miskin karena ada pintar, cuma bungas. Dan bungas itu tidak bisa bertahan lama, ya. Dan adalah obatnya si bungas, nenang sombong karena bungas, bahwa menilik ia di dalam batinnya itu, yaitu adalah sekalian batinnya itu cemar-cemar, lagi najis. Cemar-cemar itu apa? Di dalam batinnya kotoran semuaan, di dalam batinnya itu, di dalam partnya itu kotoran dan najis. Layaklah karena bungasnya itu sombong on manusia, kada layak. Kalaunya sombong karena bungasnya itu berarti hebat pada Nabi kita lah. Nah. Karena adalah di dalam parutnya itu kotoran dan air kencing dan darah, dan adalah sekalian anggotanya itu yaitu najis. Dan ingus di dalam hidungnya itu cemar, dan ludah dan balgam diurbasi, balgam itu diurbasi, yang di dalam mulutnya itu cemar, dan daki yang di dalam telinganya itu cemar, ya, dan nanah yang di dalam lukanya itu najis. Maka sekalian ini berapa kejahatan dan kecelaan yang di dalam tubuhnya. Dan lagi adalah ia tiap-tiap hari membasuh kotoran dan memegang akan dia kotoran. Wajarlah kebungasan itu sombong awan manusia, ada wajar. Dan akhirnya itu jadi bangkai kalau sudah mati dan busuk. Hendaklah kada jadi bangkai, mati dan kada busuk. Iya, hakikatakan diri Nur Muhammad buruklah, ada kalau di dalam Al-Quran jelas, wa'alamu annabikum Rasulullah, kata Allah. Ketahuilah dalam diri kami itu ada Rasul, ada pembimbing. Di ayat lain apa? Wa tutla alaikum ayatullah wa fikum rasul wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Nah, cuma kita kada pinanduk lah. Kada pinanduk. Kita ini karena ada pembimbing sudah, ada Rasul. Makanya berusaha kumpul tuh sidin luar biasa lah. Karena berandak di nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berandak di nur tuh syariat, hukum syariatnya terjaga. Karena Nabi itu kan kada nang makruh pun kada tagawi, apalagi nang haram, apalagi subat. Itu maksudnya orang jalan nur. Itulah tarikat orang-orang banyak membaca salawat dan menghidupkan sunnah. Dan betapa seseorang itu takabur dengan keelokannya seperti yang demikian itu. Kada wajar jadi Imam Ghazali. Itu yang kedua, karena merasa cantik atau elok. Binian maupun lakian sama. Sebab yang ketiga yaitu kuat.
dan gagah atau jagau. Ya, orang yang kuat dan jagau kan pasti sombong, ya ada. Karena kalau salah sedikit kawan, kita bahari bisa berkawan orang jagau nih tahun berapa? 2006 kah? 2006 itu kita sudah mengujik di Gambut situ benang jaga-jagaunya tak kumpulan. 2006 sudah mengujik kita. Gawian mengujik mulai di Handil Gayam sampai ke Gambut. Nah, hari ini kan umur sudah 65. Jadi pengalaman tuh cukup luas. Mengujik ya bukan Gambut kawan kan menjaga-jaga. Kalau salah sedikit nangar arwah acak tuh terkena jagau di Gambut tuh. Karena kalau salah sedikit, nah pasti ada rasa sombong. Karena merasa jagau. Kada ingat awan ampunnya, kada ingat. Nah, merasa wani, terpakai pengerasa ngarannya. Nah, merasa alim, merasa sugih, merasa pak ahli ibadat sama aja tak? Nah, merampas sifat Allah. Maka adalah yang demikian itu sehina-hina sesuatu. Betapa ia takabur dengan sebab kuatnya yang tiada memberi manfaat akan dia dan tiada boleh menolakkan madaratnya. Coba Sayyidina Ali itu orang paling hebat kalau mati dibunuh. Bayangkan. Jadi kadang-kadang nang kuatnya tuh ada. Sebentar saja, nang tangguh sebentar aja. Perasaan aja. Sebab yang keempat dan yang kelima yaitu kaya dan banyak harta, dan sepertinya itu banyak orang yang mengikut akan dia dan banyak orang yang menolong akan dia, dan seperti itu pula takabur sebab jadi raja dan jadi orang besar dan jadi penghulu manusia, dan sekalian yang demikian itu tiada kekal baginya dan lagi segera hilangnya, yaitu seperti orang yang takabur sebab keelokannya seperti yang tersebut dahulu itu. Maka sekalian yang demikian itu pada hakikatnya tiada mendatangkan baginya manfaat di dalam akhirat dan tiada menolakkan madarat di dalam dunia, dan yang demikian itu terlebih keji daripada segala macam takabur. Sebab yang keenam takabur dengan sebab mempunyai ilmu, dan adalah yang demikian itu yang terlebih besar yang menghinakan bagi manusia dan membinasakan bagi agama. Dan sabda Nabi SAW, afatul ilmi al-khuyala'u, artinya kebinasaan ilmu itu adalah takabur. Nah, jadi orang alim itu apabila kada masuk tarikat itu dipastikan takabur. Egonya, penyarikannya ada waninya. Kada kota singgung, ditakuni bila kada dapat habang muhnya. Karena merasa malu. Atau menjawab memaksakan diri. Nah. Jadi yang dikira orang alim tuh selamatlah. Jadi Imam Ghazali kayak apapun alimnya, kalau kada masuk tarikat dikhawatirkan matinya mati su'ul khatimah karena keakuannya tadi, keegoannya. Dan sabda Nabi SAW, wala takunu min jababiratil ulama fala yughni ilmukum bijahlikum. Rasulullah bersabda, dan jangan kamu jadikan diri kamu itu akan ulama yang keras perangainya. Nah, Nabi Bapak padawan umatnya, jangan karena ilmu itu kamu ekstrim terhadap manusia. Nah, kalau ulama itu penyarikanlah pilihnya kada masuk sin ke dirawasidin tak. Kada berawaan. Sin sarik benar. Kada masih di pada sidin itu sin sarik benar tuh. Itu orang-orang ulama fikih. Kada salah sebenarnya, cuma nang sariknya tuh nang salah. Jar Nabi 3 hari aja kada berawan sama Islam nih, hukumnya haram. Kalau nang sarik artiannya orang melihat saudara-saudaranya maksiat tuh sarik sampai ke hati tuh salah. Salah itu.
orang diberi nasihat kada ada hadisnya kalau man ra'a minkum mungkaran fal yughayyir biyadihi, kada ada fal yaghdab, kada ada kalimatnya. Kalau ikan melihat kemungkaran kada masih sariki adalah kada ada. Tapi man ra'a minkum mungkaran fal yughayyir biyadihi. Kalau ikan melihat kemungkaran, saudara-saudara melakukan kemungkaran, maka kalau kamu mampu rubahlah dengan tangan kamu. Kalau melihat orang permainan, rubah dengan tangan siapa? Polisi dan kawan. Mun kita tuh pelingnya bener ya. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Jangan dipaksakan. Kecuali sakti ya. Nah, jangan menjadi ulama yang keras perangainya dan lagi kuat marahnya. Nah, ya. Berilmu tapi penyarikan. Maulah kada salah sedikit umat. Meja kada menjadi kebaikan. Maka kebanyakan jahil kamu atas ilmu kamu. Jar Rasulullah orang napa nyarikannya karena jahil, kebanyakannya tuh jahil atas ilmunya, ilmu kamu itu. Nah, makanya Allah merintahkan wan kita surah An-Nisa kalau salah lah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam itu secara keseluruhan, jangan setengah-setengah. Apa Islam? Ajaran Islam apa? 3. Iman, Islam, ihsan. Nah, itu Allah memerintahkan. Tauhid, fikih, tasawuf. Ini jarang diungkap lah. Tauhid, fikih aja. Padahal Allah merintahkan sudah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, inna syaitana aduwwul lakum mubin. Tuh kan? Kalau orang kadang masuk ke ilmu yang terakhir, maka hak nafsunya itu selalu mengikuti setan. Marah itu mengikuti setan. Penyarikan itu setan yang diikuti. Itu faktanya. Tuan guru itu penyarikan berarti mengikuti setan. Jadi dengan ayat ini hampir 1000 perintah. Dari ayat ini hampir 1000 larangan. Satu ayat ini. Ada sedikitan. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Kita ini masih setengah-setengah. Ambil hukum ini tapi melanggar hukum ini. Ada orang yang puasa tapi tidak sembahyang. Ada? Begawi berat. Puasa rajin aja. Ada sembahyang. Ada orang salat tapi tak mau berzakat. Ada? Banyak. Nah, ini ngarannya setengah-setengah. Padahal Allah wa aqimus salata wa atuz zakah. Dirikan sembahyang dan keluarkan zakat. Orang yang sengaja tidak mengeluarkan zakat, salatnya tidak diterima sama Allah. Itu hukumnya. Karena ia makan hak fakir dan miskin. Nah, oleh karena itu kita harus terus belajar. Jadi menggali sampai mati belajar. Rasulullah juga menunjukkan sampai mati. Jangan pernah merasa cukup. Harus tahu. Dan mereka itu dinamakan jahil murakab, ujar Nabi. Jahilnya kada sebetulnya banyak benar jahil murakabnya. Orangnya berilmu sudah. Hukum tahu, semuanya tahu, tapi masih penyarikan. Masih penyinggungan. Ya itulah yang sejahat-jahat jahil di dalam dunia, ujar Rasulullah SAW. Sebab yang ketujuh terakhir, yaitu takabur sebab banyak wara' dan sebab banyak ibadat. Ayo, sebab banyak ibadat bisa sombong. Itu pikirkan. Apalagi kurangnya pak ibadat, tapi karena kurang ilmunya beribadatnya. Ilmu hakikatnya kada ada, jadi rasa seorang nang beribadat.
Itu jadi merasa melebih dari orang lain. Wara apa? Rasa wara, rasa terjamin, rasa terhindar dari subhat, apalagi haram. Wara itu menjaga makanan, menjaga pakaian, menjaga rumah tangga, dihalusi lagi, menjaga pandangan matanya, menjaga telinganya, menjaga lisannya, kada maksiat lagi, itu wara. Tapi kenapa di sini dikatakan takabur? Sebab banyak wara dan sebab banyak ibadah. Berarti ada masalah yang belum sampai keilmuannya dalam istilah kewaraannya dan ibadatnya. Masih ada akuan ujubnya, bau panjangan ada. Ujub itu kan orang ada tahu di rumah kita baca Quran, malam tahajud di tengah malam. Orang ada tahu, cuma hati bangga, hati puas, nafsu puas dengan ibadah kita. Nah, berarti dengan kepuasan itu kada merasa ditolong Allah, kada merasa karena rahmat Allah, tapi merasa karena kemampuan, karena merasa tahu fadilatnya. Terhijab dengan sang pemberi rahmat. Itu aja sebabnya. Dan adalah yang demikian itu ujian yang terlebih besar yang membinasakan bagi manusia. Dan adalah obatnya itu bahwa menilik ia bahwa betapa ia takabur sebab ibadatnya itu. Karena orang yang alim itu terlebih daripadanya dengan beberapa martabat seperti sabda Nabi SAW, Fadlul alimi alal abidi kapadli ala adana rajulin min ashabi. Artinya kelebihan orang yang alim atas orang yang abid itu, yaitu seperti kelebihanku kata Rasulullah atas sekurang-kurang laki-laki daripada sahabatku. Jadi abid ini orangnya ilmunya kada sempurna lagi. Ahli ibadat, senang beribadat, tapi egonya tinggi, kesombongannya masih ada. Itu abid namanya. Ya senang beribadat, berjamaah senang. Tapi karena kada ada tarikatnya. Kalau Imam Ghazali kan seorang orang tarikat tuh 1000, itu paling tidak. Itu nanti diberikan anugerah rasa ditolong Allah. Kalau ada tarikat kada bakalan. Karena fakta tarikat ini kan dari para aulia, terutama Imam Ghazali sendiri. Kada sejauh kita, guru kita kayak apa tarikatnya. Nabi kita, lihat tarikat Nabi kita sampai bengkak kaki salat malam. Coba bayangkan. Itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, orang yang dijamin masuk surga. Zikir beliau tidak pernah kosong di hati, satu detik tidak pernah kosong zikir beliau. Itu tarikatnya Rasulullah. Jadi kita yang sudah 60 ini banyak zikir kepada Allah. Banyak la ilaha illallah supaya mengurangi waham yang ada di dalam nafsu. Jadi salat tahajud Nabi mencontohkan satu ayat sampai menjelang subuh. Satu ayat aja. Artinya ini apa maksudnya? Kada ada alasan umatnya untuk tidak salat tahajud. Nang ayatnya wa in tu'azzibhum fa innahum ibaduk fa in takfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Itu satu ayat diulang-ulang sampai menjelang subuh. Surah Al-Maidah. Ada sahabat-sahabat juga melakukan seperti itu. Nah, artinya kita menghafal Quran makinnya baguslah. Artinya kau aja qul Allah dalam satu rakaat itu 10 kali kan, 100 kali kan? Terserah kita. Sayyidina Utsman cuma 1 kali salam just tahajudnya. Tapi hatam Quran kan banyak rakaatnya. 2 rakaat 1 kali tapi hatam Quran. Kita kadang hawa, tapi qul Allah kan hafal berataan. Jar Nabi kalau bangun malam jangan kada salat malam walaupun 1 rakaat.
Artinya witir. Jangan bangun mau lihat aja, mbah KWC meragu pulang. Nah, ini harus dipaksa. Karena kalau dipaksa, ini tarikat namanya. Tarikat. Tarikat itu pekerjaan untuk menuju Allah, ibadat menuju Allah. Tarikat ini ilmunya tasawuf. Tasawuf itu mendeteksi amal tarikatnya benar kadang yang menuju Allah. Tasawuf itu ilmunya mendeteksi atau mentahkim amaliyahnya itu benar kada hatinya menuju Allah, benar kadanya bekerja itu karena rahmat Allah. Nah itu yang dianunya tasawuf itu. Kita ini kan kebanyakannya kada ingat itu. Bila beramal banyak-banyak, salat tulus hendak sugih, membaca surah Waqiah hendak sugih, masih transaksi dengan Allah. Itu salahnya kita. Dan sugianya hak orang yang abid itu apabila ia melihat akan orang yang alim, bahwa merendahkan ia akan dirinya bagi orang yang alim itu, karena ia jahil daripadanya ilmunya. Lah, orang alim itu kan orang yang dikehendaki orang alim yang 3 ilmu tadi, iman, Islam dan ihsan. Ihsan apa? Anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seakan-akan melihat Allah. Fa illam tarak fa innahu yarak. Itu kan hadis ihsan. Apabila kamu melihat, yakin Allah tuh pasti melihat engkau. Itu maknanya ihsan. Dan apabila melihat orang yang abid itu akan orang yang fasik, maka berkata ia si abid tadi, barangkali ia si fasik bersifat dengan perangai yang baik yang batin di dalam hatinya, yang menghapuskan maksiatnya yang zahir itu. Dan barangkali di dalam hatiku ada hasad atau ria, atau ada bagiku kejahatan yang tersembunyi yang tiada aku ketahui. Dan dengan dia yang fasik, maka tiada maka tiada menerima Allah Ta'ala akan ibadatku yang zahir ini. Nah itu ujar aturannya nih, seorang abid deh. Apabila melihat orang fasik, maka ya artinya mengatakan orang fasik tuh barangkali punya perangai, hatinya bagus, hatinya tidak ada ria dan takabur. Tapi aku Pak ibadat, aku ada sombong, ada ujub, ada ria. Nah itu maksudnya lah. Itu diantaranya untuk menghilangkan sifat takabur. Maka dengan dia sifat takabur yang tersembunyi tadi, maka tiada menerima oleh Allah Ta'ala akan ibadatku yang zahir ini. Seperti itu maksudnya orang yang abid melihat orang yang fasik. Secara zahir orang fasik itu kan melanggar hukum. Adanya ahli ibadat, tapi ahli ibadat karena ego, mengakui ibadatnya itu dirinya sendiri, bukan karena Allah. Dan setengah daripada maksiat yang batin yang menghilangkan amal yang zahir itu, yaitu takabur, seperti kata Said Abdul Madian rahimahullah di dalam hikamnya, la yamfa'u ma'al kibri amalun wala yadurru ma'at tawaddu'i ma'at tawadu'i batalatun. Nah, itu tanwinnya tanwin litabkhim dalam istilah nahwu lah. Itu ada bebuang kalimat situ istilah nahwu. Nah, la yamfa'u ma'al kibri amalun kasirun, kayak itu tuh maksudnya tuh lah. Jadi kada ada manfaatnya amal yang banyak kalau ada di dalam hatinya ego, keakuan. Tiada memberi manfaat amal itu serta takabur, dan tiada memberi madarat kurang amal itu serta merendahkan akan diri. Nah,
Biar sedikit saja, syarakaat saja, tapi bujur karena Allah, bujur karena ditolong Allah. Itu tauhidnya. Kenapa jadi kita ditolong? Kita ini kan la haula wala. Berdiri, berduduk kada kawa kita nih. Kalau kada didiriakan, kada didudukakan. Itu kalau lihat contoh Nabi Isra. Dari Makkah ke Masjid Aqsa itu siapa yang menjalankan? Sidin kah? Nabi kan menjalankan Allah kah? Subhanallazi asra bi abdihi laila minal masjidil haram. Maha suci Allah yang telah menjalankan Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Kada sidin kala? Kita berduduk, berdiri, rukuk semuanya Allah. Kita ini kan karena rahmat Allah, itu maksudnya. Simpel aja. Dalilnya kada bangalih, dibaca setiap mi'raj, ya kada. Tapi Tuan Guru kadang-kadang kan seperti itu menyampaikan. Cuma lantaran maha sucinya aja. Tapi hakikatnya kada dibuka. Dan dengan sebab inilah maka sungguh-sungguh bagi orang yang abid itu menjauhi akan takabur itu. Dan sungguh-sungguh ia bersifat dengan tawadu, yakni merendahkan diri bagi sekalian manusia. Sama ada alim atau jahil manusianya, sama ada soleh atau ahlu maksiat, tetap ia merasa hina dari apa yang dilihatnya. Nah, itu cara menghilangkan sifat takabur di dalam hati masing-masing. Termasuk di rumah tangga lah. Kita di rumah tangga tuh kadang-kadang diktator kan. Semua rasa kita yang paling pas. Anak salah, ya kan? Walaupun salah, anak salah, bini salah. Ada di antara kita seperti itu lah pikirannya tuh. Karenanya apa? Karena ini merasa bekerja, mencari, membiayai. Jadi kata-kata salah. Padahal bagian yang salah dari istri dan anak itu adalah ujian. Ada contohnya sudah di atas Nabi Nuh. Kurang apa salahnya anaknya? Kafir anak dan istrinya. Kurang apa itu contohnya? Paling berat contoh. Nabi kita siapa? Pamannya yang kafir. Paling berat contoh itu. Ada apa ya sih? Karena itu sudah gurisan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan meriwayatkan Imam Ghazali rahimahullah dengan katanya, anna rajulan min bani Israila yuqalu lahu khali'un likasrati fasadihi jalasa ila abidi min ubadi bani Israil wa qala la Allah yarhamani bi barakatihi faqala al abidu fi nafsihi kaifa yajlisu ma'i mislu haja fa anifa minhu wa qala lah kum anni fa auhallahu ila nabi zalikaz zaman murhuma fal yasta'nifa al amala faqad ghafartu lil khali wa ahbattu amalal abid. Ini kisahnya orang abid ini sombong lah. Ini cerita di zaman Bani Israel. Artinya bahwasanya adalah seorang laki-laki daripada Bani Israel dinamai baginya tuh Khali namanya. Khali Bani Israel, ngarannya Khali lah. Karena sangat banyak ia membinasakan manusia dan membinasakan dirinya dengan berbuat maksiat. Membinasakan manusia ini bisa menipu, bisa membunuh lah macam-macam. Seperti cerita membunuh 99 dan sampai 100. Maka duduk ia si Khali tadi hampir kepada orang yang abid, duduk kepada orang yang ahli ibadat. Daripada Bani Israel sama pada Bani Israel, tapi itu saya ahli ibadat. Dan berkata ia si Khali tadi berkata, kenapanya duduk di tengah orang pada orang yang ahli ibadat? Tujuannya hendak ambil berkat. Nang raja maksiat nih tadi, hendak ambil berkat. Kan bagus tujuannya tuh. Karena ia merasa orang yang paling banyak maksiat. Berarti hatinya sudah dibuka pintu hidayah. Coba yang ada hendak berarti tertutup pasti. Nah itu tujuannya bagus. Tapi apa sikap si abid? Nah,
dan berkata iya si Abid di dalam hatinya, di dalam hati aja si Abid nih. Nah, tapi Allah kan mendengar. Mudah-mudahan bukan lah, nang berkata iya nih si Khalik di dalam hatinya, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi rahmat akan daku dengan berkatnya, berkat si Abid, ujar nang si Khalik tadi, nang Raja Maksiat tadi, aku baparaknya nah, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat, artinya petunjuk aku supaya aku insaf, itu tujuannya. Maka berkata Abid itu di dalam hatinya. Nah, samanya berkatalah dalam hatinya. Allah mendengar nih lah dalam hatinya, Allah tahu. Betapa duduk sertaku seumpama orang fasik ini. Ah ya kalau jahat kan sangkanya tuh. Si Abid ini jahat. Nang disangka lahirnya aja. Kada tahu batinnya, inya hendak kembali kepada Allah. Maka caranya inya mendekati para orang pak ibadat supaya ada berkat. Tapi si Abid ini salah sangka, nang dipandang hanya lahirnya, maksiatnya. Dan berkata ia si Abid tadi bagian, pergilah engkau jauh-jauh daripada aku, sampai berucap mengusir seperti itu. Si Abid kan sombong nih. Si Abid ini berarti takabur namanya, lah sombong, merasa rigat benar nang nang beparak nih, masa jahat benar. Maka firman Allah Ta'ala kepada Nabi Bani Israel yang ada pada masa itu. Jadi Allah memberikan wahyu kepada Nabi Bani Israel, karena Bani Israel itu paling banyak nabi keturunan mereka. Makanya yang disebutkan Nabi itu kan 124.000 Nabi. Jadi kita kada tahu nama-nama. Kita hanya percaya dengan jumlah sajalah. Rasulnya 313 sebutkan. Wuhannya itu. Suruh olehmu akan keduanya itu, bahwa memulai keduanya akan amalnya. Maka sesungguhnya telah aku ampuni bagi Khali itu. Diampuni Allah kalau si Raja Maksiat deh, karena keinginannya ingin kembali kepada Allah melalui sebab mendekati si Abid tadi. Harapan hatinya tuh harapannya tuh hatinya kepada Allah, karena dia menganggap si Abid ini orang ahlullah, tapi ternyata Abid ini sombong. Nah itu jadi orang alim tuh sombong, itu maknanya tuh kada boleh tuh. Dan aku hapuskan segala amal Abid itu. Si Abid tadi jadi celaka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesombongannya. Sampai kah? Belum. Mat, siap-siap Mat. Nah jadi mudah-mudahan kita dengan cerita inilah kita nang rajin berjamaah, rajin sembahyang. Ketika kita lewat berjalan atau betul-betul melihat orang ada, kita sedang ajan lewatlah ajan nih, melihat orang merokok, hati-hati hati kita memandang orang. Ya ada. Kadang-kadang kita, hati kita nih, ya ada. Melihat orang merokok kan ajan sudah, ada baju pulang. Orang nih nang duduk, ini kan gambarnya seperti ini. Jaga hati kita jangan sampai menghina mereka. Itu kan gurisan-gurisan mereka. Kejahatan kita pun kita ada kejahatan kita. Itu caranya melatih kita lewat sholat berjamaah, ada orang masih kada peduli dengan ajannya. Nah, bagaimana hati kita? Ini bagian ujian kita. Ini kan contoh tadi seperti itu. Hanya terpandang lahirnya si Abid ini. Dan kata Imam Al-Ghazali Ta'ala, dan barang siapa melihat akan dirinya, itu terlebih mulia daripada sesuatu yang dijadikan Allah Ta'ala. Dan jikalau daripada binatang sekalipun, maka ia takabur yang dicela akan dia oleh syara. Nah jadi Imam Ghazali, walaupun binatang jasidin jangan dihina, apalagi manusia. Nah, karena binatang itu jauh mulia daripada kita. Ini kan mati jadi tanah, tidak ada perkara, tidak ada pertanyaan. Kalau kita anak mati aja susah, macam-macam dulu.
belum lagi matinya. Jadi jangan pernah hati kita merasa lebih dari orang lain. Itulah yang dimaksud tawadu. Arti tawadu itu jaga hati, jangan merasa mempunyai kemuliaan. Walaupun ada kemuliaan, hafal Quran, ahli hadis, ahli fikih, jangan pernah merasa ada mempunyai kemuliaan. Karena itu anugerah dan titipan Allah. Allah bukan milik kita. Itu maksudnya. Tetapi sugianya engkau ketahui bahwa kemuliaan itu bagi orang yang mulia kepada Allah Ta'ala pada negeri akhirat. Itu yang dicari. Kemuliaan itu di sisi Allah, kita dimuliakan Allah, bukan untuk diri kita. Makanya itu yang dimaksud waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Siapakah yang terbaik perkataan? Ialah yang terbaik orang yang mengejak manusia kepada Allah, bukan mengejak manusia untuk kita jadi orang yang mulia supaya kita terkenal, bukan itu. Tapi orang yang terbaik adalah orang yang membawai umat untuk mengenal Allah. Ya kebanyakan kan supaya terkenal nang berbicara nih nah, supaya dianggap luar biasa. Berarti dakwah itu tujuannya kepada awaknya yang berdakwah, bukan mengajak umat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahui bahwa kemuliaan itu bagi orang yang mulia kepada Allah Ta'ala pada negeri akhirat, yaitu orang yang takut akan Allah Ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Artinya bahwasanya orang yang terlebih mulia daripada kamu kepada Allah Ta'ala itu, yaitu orang yang terlebih takut daripada kamu akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini dulu kita, sampai sudahlah. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam hari ini tentang menghilangkan sifat takabur dan yang lainnya, maka caranya jadi menggali ketika kita berjumpa dengan siapa saja, dengan kekanakan siapakah, jangan pernah kita merasa mulia, tapi orang yang kita lihat tuh jauh lebih mulia dari kita tuh diantaranya. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita barataan, sehingga Allah membuka pintu hati kita benar-benar menjadi orang bersifat tawadu. Dan apabila ada pelajaran kita ini perintah, maka kita berniat untuk mengamalkan, dan apabila larangan kita berniat untuk meninggalkan. Mudah-mudahan Allah mengampuni seluruh dosa kita lahir dan batin, dosa guru-guru kita, dosa kedua orang tua kita, dosa anak istri kita, dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa qur rabbi zidna ilma. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikas syakirin, min ibadikas sabirin, min ibadikas sadiqin, min ibadikal wari'in, min ibadikal mutawadhi'in, min ibadikal khashi'in, min ibadikaz zakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikas salihin, min ibadikal muttaqin bihaqqi ajal majlis birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.